Suryo adalah seorang pemikat burung yang sudah hatam dengan selek hutan di lereng Gunung Lawu pagi itu. Dengan bermodalkan pulut getah pohon untuk menjerat burung dan sangkar kecil, ia melangkah masuk ke dalam rimbunnya pepohonan saat kabut tipis masih menyelimuti tanah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Seolah-olah hutan tersebut sedang menarik napas panjang sebelum menyambut kedatangannya. Ia tidak menyadari bahwa hari itu, tanda-tanda alam seakan memperingatkannya. Suara tonggeret yang biasanya riuh mendadak bungkam, menyisakan kesunyian yang mencekam dan tidak wajar di telinganya. Langkah kakinya membawa Suryo melewati batas desa yang jarang dilewati orang. Sebuah area yang oleh para tetua disebut sebagai pintu belakang. Di sana, pepohonan tumbuh rapat dengan batang-batang hitam yang meliuk, seperti jemari raksasa yang hendak mencengkeram langit. Suryo terus berjalan dengan tekad, menemukan burung kacer yang konon harganya selangit jika didapat dari hutan dalam. Namun, keanehan mulai muncul saat ia merasa jalur yang ia lalui tidak pernah berakhir. Seolah-olah pepohonan di belakangnya bergeser menutup jalan pulang tanpa ia sadari. Pikirannya mulai teralihkan ketika ia mencium aroma wangi bunga kantil yang menyeruak. Di antara bau tanah basah dan daun busuk, bau itu begitu menyengat. Kontras dengan lingkungan sekitarnya yang hanya dipenuhi semak belukar liar. Ia sempat terhenti sejenak, menoleh ke sekeliling dengan perasaan was-was yang mulai merayap di tengkuknya. Bulu kuduknya berdiri tegak saat ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari balik. Rimbunnya pohon beringin tua yang di akarnya menjuntai seperti rambut mayat yang terurai. Suryo mencoba mengabaikan firasat buruknya dan terus melangkah lebih dalam ke arah lembah yang belum pernah ia jamah sebelumnya. Ia merasa bahwa perjalanan baru saja dimulai, meskipun jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Ia tidak menyadari bahwa saat ia melewati dua pohon kembar yang berdiri sejajar, ia telah melintasi batas dimensi antara dunia manusia dan alam yang tak kasat mata. Di sana, waktu mulai berputar dengan kecepatan yang berbeda, dan matahari yang terlihat di sela-sela. Daun bukanlah lagi matahari yang sama dengan yang dilihat orang di desanya. Di tengah kebingungannya mencari arah, Suryo dikejutkan oleh sosok wanita yang sedang berdiri membelakanginya. Di dekat sebuah aliran sungai kecil, wanita itu mengenakan kebaya hijau lumut yang sangat bersih, kontras dengan medan hutan yang berlumpur dan kotor. Rambutnya hitam legam, panjang terurai hingga menyentuh pinggang, dan ia tampak sedang memetik bengmbal liar dengan gerakan yang sangat gemulai. Suryo merasa lega karena mengira ada penduduk lokal lain yang juga masuk ke hutan. Meskipun ia sedikit heran mengapa seorang wanita berani berada di tempat sesunyi ini sendirian. Ketika wanita itu berbalik, Suryo terpana oleh kecantikannya yang sangat tidak lazim. Kulitnya seputih pualam dan tatapan matanya begitu sayu namun tajam. Wanita itu tersenyum kecil, sebuah senyuman yang membuat hati Suryo bergetar, sekaligus merasa merinding tanpa alasan yang jelas. "Sedang mencari apa, Mas?" tanya wanita itu dengan suara yang terdengar seperti gema di dalam gua. Lembut namun menusuk hingga ke relung batin. Suryo menjawab dengan gagap bahwa ia sedang mencari burung. Dan wanita itu menawarkan diri untuk menunjukkan lokasi di mana burung-burung langka berkumpul. Tanpa curiga yang berlebihan karena terpesona oleh pesona mistis sang wanita, Suryo mengikuti langkahnya yang ringan. Seolah kakinya tidak benar-benar menapak pada tanah. Wanita yang mengaku bernama Sekar itu berjalan dengan sangat cepat namun tetap terlihat tenang, menuntun Suryo semakin jauh masuk ke jantung hutan yang gelap. Sepanjang jalan, Sekar bercerita tentang sejarah hutan tersebut dengan detail yang sangat mengerikan. Namun Suryo hanya mendengarnya seperti sebuah nyanyian pengantar tidur. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menjauh dari realitas dunianya sendiri. Ketidaksadaran Suryo diperparah oleh aroma wangi dari tubuh
Sekar yang seolah menjadi candu, membuatnya lupa akan rasa lapar dan haus yang seharusnya ia rasakan. Wanita itu sesekali menunjuk ke arah dadan pohon yang tinggi, di mana Suryo melihat bayangan burung besar dengan bulu berwarna emas. Namun, setiap kali Suryo mencoba mendekat, burung-burung itu berubah menjadi gumpalan asap hitam yang menghilang di tiup angin. Sekar hanya tertawa kecil melihat kebingungan Suryo. Tawa yang terdengar sangat merdu, namun menyembunyikan nada horor yang sangat kental di dalamnya. Setelah menempuh perjalanan yang menurut Suryo baru berlangsung selama 2 jam, Sekar mengajaknya beristirahat di sebuah tanah lapang yang dikelilingi oleh nisan-nisan tua tanpa nama. Anehnya, Suryo tidak merasa takut melihat nisan-nisan tersebut. Ia justru merasa tempat itu sangat damai dan indah seperti taman keraton. Sekar kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan daun pisang yang berisi makanan tradisional yang masih hangat dan mengepulkan aroma lezat. "Makanlah, perjalanan kita masih jauh," ukapi Sekar sambil menyodorkan makanan itu dengan tangan yang terasa sangat dingin saat bersentuhan dengan kulit Suryo. Suryo melahap makanan tersebut dengan rakus. Merasanya sebagai makanan terenak yang pernah ia cicipi seumur hidupnya. Namun, di tengah ia mengunyah, ia sempat melihat sekilas bahwa makanan di tangannya berubah menjadi segumpal ulat putih dan tanah merah yang berbau busuk. Ia berkedip sekali, dan makanan itu kembali terlihat seperti nasi kuning yang lezat di matanya. Gangguan penglihatan itu ia anggap hanya karena kelelahan, tanpa menyadari bahwa itu adalah peringatan terakhir dari alam sadarnya. Sebelum ia benar terjebak dalam ilusi penunggu hutan tersebut. Di saat yang sama, di dunia nyata, seluruh warga desa mulai panik karena Suryo tidak kunjung pulang hingga matahari terbenam. Istrinya menangis histeris karena merasa suaminya telah dibawa oleh penghuni hutan. Mengingat Suryo tidak pernah telat pulang lebih dari jam 5 sore. Pencarian beser mulai dikerahkan. Malam itu juga dengan melibatkan puluhan orang, senter, dan anjing pelacak. Namun, mereka hanya menemukan sangkar burung Suryo yang tergeletak hancur di pinggir sungai. Padahal di saat yang sama, Suryo merasa sedang memegang sangkar itu dengan erat di samping Sekar. Sekar terus menemani. Suryo duduk di tanah lapang tersebut, sambil menyisir rambutnya yang panjang dengan jemari yang kaku. Suryo mulai merasa ada yang aneh dengan bayangan Sekar di bawah cahaya bulan. Bayangan itu tidak menyerupai sosok manusia, melainkan sosok makhluk tinggi besar dengan taring yang mencuat. Namun, setiap kali Suryo mencoba memastikan, Sekar selalu mengalihkan perhatiannya dengan seriti yang membuai jiwa. Tanpa terasa, waktu di alam manusia sudah berganti hari kedua. Sementara bagi Suryo, ia baru saja menyelesaikan makan siangnya bersama wanita cantik itu. Perjalanan dilanjutkan ke area yang lebih gelap, di mana pepohonan di sana memiliki wajah-wajah manusia yang sedang berteriak. Kesakitan pada kulit batangnya, Suryo mulai merasa gelisah karena suara kicauan burung yang ia cari berubah menjadi suara rintihan dan tangisan wanita yang menyayat hati. Sekar berjalan di depannya tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya semakin cepat dan atmosfer di sekeliling mereka terasa semakin berat. Tekanan udara di tempat itu seolah menghimpit dada Suryo, membuatnya sulit bernapas. Seakan oksigen telah hilang digantikan oleh kabut mistis yang pekat. Ciba-ciba, Sekar berhenti dan mulai melantunkan sebuah kidung kuno dalam bahasa Jawa yang sangat halus namun terdengar sangat mengerikan. Suara itu menggema di seluruh hutan, memicu reaksi dari makhluk-makhluk Taki Kazachimata yang mulai menampakkan diri di balik pepohonan. Suryo melihat sosok hitam tanpa wajah berdiri berjajar, mengawasi pergerakannya dengan penuh rasa lapar. Ia mencoba bertanya kepada Sekar siapa mereka. Namun wanita itu hanya menjawab bahwa mereka adalah penduduk lama yang sedang menyambut tamu baru yang akan tinggal selamanya. Ketakutan mulai menyergap hati Suryo.
saat ia menyadari bahwa jalan setapak yang mereka lalui kini bukan lagi tanah, melainkan tumpukan tulang hewan dan manusia yang sudah memutih. Bau anyir darah segar mulai tercium, menggantikan aroma bunga kantil yang sebelumnya begitu dominan menyelimuti indranya. Sekar menoleh ke arah Suryo, dan untuk pertama kalinya, Suryo melihat wajah wanita itu retak seperti porselen pecah. Dengan cairan hitam kental mengalir dari matanya. "Kita sudah hampir sampai di rumahku, Mas," bisik Sekar dengan suara yang sudah berubah menjadi geraman rendah. "Jike Zhao," Suryo mendengar suara somar orang memanggil namanya dari kejauhan. Suara yang terdengar seperti berasal dari dimensi lain yang sangat jauh. Itu adalah suara warga desa dan para relawan yang sudah memasuki hari keempat pencarian dengan menggunakan pengeras suara dan doa-doa. Namun, bagi Suryo, suara itu hanya terdengar seperti desiran angin yang mengganggu jalannya. Ia tidak tahu bahwa tubuh kasarnya di dunia nyata sebenarnya sedang duduk mematung di atas batu besar di tengah hutan, dikelilingi oleh akar gantung, sementara jiwanya dibawa terbang oleh Sekar ke tempat yang lebih dalam lagi. Memasuki jam kelima dalam persepsi, Suryo yang sebenarnya adalah hari kelima di dunia nyata. Lingkungan di sekitarnya berubah menjadi sebuah perkampungan kuno yang sangat megah. Bangunan-bangunannya terbuat dari kayu, jati hitam dengan ukir yang sangat rumit dan terlihat bernyawa, seolah mata ukiran itu mengikuti setiap gerakannya. Sekar mengajaknya masuk ke salah satu rumah besar yang ia sebut sebagai istananya, di mana terdapat banyak pelayan yang berjalan membungkuk tanpa suara. Suryo mulai merasa ada yang salah ketika ia melihat bahwa semua pelayan itu tidak memiliki lubang hidung dan telinga mereka runcing ke atas. Di dalam istana itu, ia dipersilakan duduk di kursi yang terasa sangat empuk. Namun ketika ia menyentuh sandarannya, kulitnya terasa menyentuh daging yang masih hangat dan berdenyut. Sekar duduk di hadapannya. Kecantikannya kembali pulih. Namun aura jahat yang terpancar darinya semakin tak tertahankan. Wanita itu mulai menawarkan Suryo untuk tinggal di sana selamanya, menjanjikan segala macam kekayaan dan burung paling indah di dunia. Suryo mulai sadar bahwa ini bukanlah hutan biasa, dan wanita di depannya bukanlah manusia, melainkan penguasa gaib yang sedang menjebak sukmanya. Suryo mencoba berdiri dan pamit untuk pulang. Namun kakinya terasa lemas seolah tulang telah berubah menjadi bubur. Sekar tertawa keras. Tawanya kini terdengar seperti suara gagak yang bersahutan di tengah malam, memecah kesunyian istana tersebut. "Tidak ada jalan pulang bagi mereka yang sudah makan dari tanganku," ucap Sekar sambil memperlihatkan kukuku yang memanjang dan tajam. Ruangan itu perlahan mulai berubah. Dinding-dinding kayunya mencair menjadi cairan kental merah yang berbau busuk, menyerupai isi perut raksasa yang sedang mencerna mangsanya. Di tengah keputusasaan itu, Suryo teringat akan sebuah jimat kecil pemberian kakeknya yang ia simpan di dalam saku celananya. Ia merogoh sakunya dengan gemetar, sementara Sekar mulai merangkak di atas meja dengan gerakan yang tidak manusiawi, siap untuk menerkamnya bayangan orang desa yang sedang melakukan ritual doa. Di pinggir hutan mulai terlantas di pikirannya, secara sekilas memberikan sedikit kekuatan bagi Suryo untuk melawan pengaruh sihir tersebut. Ini adalah awal dari perjuangan hidup dan mati Suryo untuk merebut kembali jiwanya yang sudah berada di ambang kematian. Di hari kelima hilangnya dia, Suryo menggenggam jimat pemberian kakeknya, sebuah bungkusan kain kafan kecil berisi tanah, makam keramat yang mulai terasa panas di telapak tangannya. Seketika, kemegahan istana yang tadi ia lihat runtuh seperti pasir yang tersapu ombak, menyingkap realitas yang jauh lebih menjijikkan. Meja perjamuan yang tadinya penuh makanan berubah menjadi tumpukan bangkai binatang yang sudah membusuk, dan kursi yang ia duduki ternyata adalah tumpukan tulang manusia yang masih terikat sisa-sisa urat kering. Sekar
yang tadi tampak begitu jelita, kini berdiri di hadapannya dengan separuh wajah yang sudah membusuk, memperlihatkan rahang yang menggelantung tak keruan. Wanita itu mengeluarkan suara geraman yang tidak lagi menyerupai bahasa manusia, melainkan suara gesekan benda tajam pada logam. Ruangan itu ternyata bukanlah sebuah kamar luas, melainkan sebuah liang lahat. Raksasa yang atapnya adalah akar-akar, pohon yang menjuntai seperti usus yang bergelantungan. Suryo mencoba melompat mundur, namun ia menyadari bahwa lantai tempatnya berpijak adalah tanah becek yang terus menyedot. Kakinya seperti pasir hisap. Di sekelilingnya, sosok-sosok pelayan yang tadi ia lihat kini menampakkan wujud asli sebagai jenazah yang berjalan kaku dengan mata yang hanya menyisakan rongga hitam pekat. Sekar merayap di dinding tanah dengan kecepatan yang mustahil. Kuku-kukunya yang panjang mencakar akar-akar pohon hingga mengeluarkan cairan merah kental. Ia terus membisikkan janji-janji palsu dengan suara yang kini terdengar seperti ribuan tawon yang mengamuk di dalam kepala Suryo. Tetaplah di sini, Suryo. Di sini tidak ada waktu, tidak ada mati. Rintih makhluk itu sambil menjulurkan lidahnya yang bercabang dan hitam. Suryo merasakan mual yang luar biasa saat menyadari bahwa aroma wangi yang selama ini ia hirup sebenarnya adalah bau mayat yang disamarkan oleh sihir tingkat tinggi. Dengan sisa tenaga yang ada, Suryo merapalkan doa-doa yang ia ingat sejak kecil. Meskipun suaranya terdengar parau dan tenggelam oleh tawa gaib yang menggema. Setiap kata doa yang terucap membuat udara di sekitarnya terasa meledak-ledak, menciptakan kilatan cahaya tipis yang membakar kulit keriput makhluk-makhluk di sekitarnya. Ia tahu bahwa ia sedang berada di titik nadir antara hidup dan mati, di mana jika ia menyerah sedikit saja, tubuhnya yang berada di dunia nyata akan segera berhenti bernapas. Perang batin dan fisik ini baru saja memasuki jam ke-6 dalam persepsinya. Sementara di luar sana, hari ke-6 sudah hampir berakhir di dunia luar. Suasana desa Bedener sedang berada di puncak ketegangan yang luar biasa. Para sesepuh adat dan ahli spiritual dari berbagai daerah telah berkumpul di mulut hutan, melakukan ritual ngeluat untuk memanggil sukma Suryo yang tertahan. Mereka menabuh bende dan membakar kemenyan hingga asapnya membubung tinggi, menciptakan selubung mistis yang bertujuan menembus batas alam gaib. Namun, hutan itu seolah menolak. Pohon-pohon besar tiba-tiba tumbang tanpa angin, dan suara geraman harimau gaib terdengar dari segala arah, memperingatkan siapapun agar tidak ikut campur dalam urusan mereka. Suryo di dalam labirinnya mulai mendengar suara tabuhan bende tersebut. Namun suara itu terdengar sangat jauh dan terdistorsi, seperti suara dari bawah air. Sekar yang menyadari adanya gangguan dari dunia luar menjadi sangat marah. Ia melolong panjang hingga membuat telinga Suryo berdarah. Makhluk itu memerintahkan pasukan bayangannya untuk menutupi pendengaran. Suryo dengan membisikkan kutang kuno yang membuat mentalnya goyah. Suryo melihat pemandangan mengerikan di mana bayangan istri dan anaknya muncul di tengah hutan. Namun wajah mereka menangis darah dan memintanya untuk ikut mati bersama mereka. Teror psikologis itu hampir membuat Suryo menyerah. Ia sempat hendak melepaskan jimatnya karena merasa tidak ada lagi harapan untuk pulang. Namun, saat ia melihat bayangan Sekar yang semakin mendekat untuk memberikan pelukan maut, ia melihat sebuah titik cahaya kecil di antara rimbunnya akar pohon. Titik cahaya itu berwarna putih kebiruan. Kontras dengan kegelapan merah yang mendominasi tempat itu. Ia menyadari bahwa itu adalah pintu keluar yang diciptakan oleh doa-doa orang di desanya. Sebuah celah kecil yang hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kemauan kuat untuk kembali ke raga. Suryo mulai merangkak menuju cahaya itu. Meskipun Meklek tak kasat mata, mulai mencengkram kaki dan tangannya dengan kuku yang dingin seperti es. Kulitnya terasa terkoyak oleh cakaran gaib. Dan setiap kali ia maju satu jengkal, tanah di bawahnya seolah bergeser menjauhkan cahaya tersebut. Sekar berteriak histeris.
Kau sudah menjadi milikku sejak pelutmu menyentuh dahan pohon larangan itu. Teriakan itu mengungkap bahwa kesalahan Suryo adalah mengambil hasil hutan di area. Keramat tanpa izin, sebuah pelanggaran yang harus dibayar dengan nyawa menurut hukum rimba tersebut. Saat Suryo mencoba mendekati cahaya tersebut, ia merasa ruang di sekelilingnya mulai melengkung dan berputar dengan kecepatan yang memusingkan. Ia tidak lagi berada di tanah, lapang atau istana, melainkan terjebak di dalam sebuah lorong. Waktu yang menampilkan potongan-potongan kejadian masa lalu dan masa depan. Ia melihat dirinya sendiri saat masih kecil, melihat kakeknya yang sedang memberikan jimat itu. Namun semua wajah orang yang ia kenal berubah menjadi wajah sekar yang menyeramkan. Waktu seolah menjadi sebuah benda cair yang bisa dimainkan oleh sang penguasa hutan untuk membingungkan korbannya. Setiap kali ia merasa sudah berjalan selama 1 jam, ia kembali ke titik awal di mana ia pertama kali bertemu Sekar di sungai. Kejadian itu terus berulang-ulang. Sebuah siklus dejavu yang dirancang untuk mematahkan kewarasan Suryo agar jiwanya menjadi kosong dan mudah dikuasai. Ia melihat wanita cantik itu berulang kali menawarkan bunga, menanyakan hal yang sama, dan tersenyum dengan cara yang sama. Suryo mulai meragukan apakah ia benar sedang mencari jalan keluar, ataukah ia memang sudah mati dan ini adalah siksa neraka pribadinya di dalam hutan. Dalam keputusasaan, Suryo menggigit lidahnya sendiri hingga darah segar mengucur. Sebuah tindakan ekstrem untuk menjaga agar kesadarannya tidak hanyut dalam ilusi. Rasa sakit yang nyata itu membantunya membedakan antara sensasi fisik dan tipu daya. Gaib yang menyelimuti pikirannya. Ia menyadari bahwa setiap kali ia menutup mata, Sekar semakin mendekat, namun setiap kali ia menahan rasa sakit, sosok itu akan menjauh sambil mendesis kesakitan. Darah manusia adalah penolak sihir yang kuat dalam kondisi tertentu. Dan Suryo menggunakan rasa sakit itu sebagai kompas untuk terus melangkah maju. Jesus Salim, tim pencari yang sudah memasuki hari ke-7, menemukan sisa pakaian Suryo yang tercabik-cabik, tertancap di duri pohon rotan yang sangat tajam. Padahal, lokasi tersebut sudah dilewati berkali-kali pada hari-hari sebelumnya tanpa ada tanda apapun. Hal ini menandakan bahwa pencernaan hutan terhadap raga Suryo sudah mencapai tahap akhir. Jika dalam waktu beberapa jam ke depan Suryo tidak ditemukan, maka raganya akan benar menyatu dengan pohon tersebut, menjadikannya bagian dari hutan angker itu untuk selamanya sebagai tumbal penunggu wilayah. Pada jam ke-7 dalam hitungan Suryo, Sekar akhirnya menunjukkan wujud aslinya yang paling mengerikan. Untuk mengakhiri perlawanan pria itu, wanita itu meledak dari dalam kulit manusianya, berubah menjadi sosok raksasa, setinggi pohon kelapa dengan kulit bersisik, seperti ular dan kepala yang menyerupai tengkorak kerbau. Rambutnya bukan lagi helaian hitam, melainkan ribuan ular berbisa yang saling melilit dan mengeluarkan suara mendesis yang memekakan telinga. Mata makhluk itu bersinar merah darah, memancarkan kebencian yang sudah terpendam selama berabad-abad terhadap manusia yang berani masuk ke wilayahnya, hutan di sekeliling. Suryo mendadak terbakar oleh api hitam yang tidak panas namun menghanguskan jiwa, menciptakan pemandangan layaknya kiamat kecil di tengah rimba. Makhluk itu tuh mengayunkan tangannya yang panjang, menghancurkan pepohonan gaib di sekitarnya, hanya untuk menunjukkan kekuatannya di depan Suryo yang kini tampak seperti semut kecil. 7 malam manusia telah berlalu, dan kau masih berani menantangku di rumahku sendiri. Gelegar suara makhluk itu yang membuat bumi yang dipijak. Suryo berguncang hebat hingga menciptakan rekahan-rekahan tanah yang dalam. Suryo hanya bisa bersimpuh. Tubuhnya gemetar hebat menghadapi manifestasi murni dari kegelapan hutan yang paling purba. Namun, di tengah guncangan itu, jimat di tangannya pecah, dan dari dalamnya keluar asap putih yang membentuk sosok.
kakeknya yang sudah lama meninggal. Sosok gaib sang kakek berdiri di depan Suryo, memberikan perlindungan terakhir dengan kekuatan Dodoa yang Gipehna. Ia ajarkan semasa hidup. Pertempuran antara dua energi gaib yang sangat besar terjadi di depan mata Suryo, menciptakan pusaran angin yang menarik. Segala sesuatu di sekitarnya masuk ke dalam kegelapan. Kejadian ini merupakan puncak dari segala horor yang dialami Suryo, di mana ia melihat entitas yang melampaui logika manusia yang paling liar. Ia menyadari bahwa wanita cantik yang menemaninya mencari burung hanyalah umpan kecil dari predator, raksasa yang lebih haus. Di saat-saat kritis ini, Suryo mendengar suara azan yang sangat kencang menggema menembus langit hutan gaib tersebut. Itu adalah azan subuh dari masjid desa di hari ke-7. Sebuah suara yang menjadi senjata pemungkas untuk memecahkan dominasi kegelapan sang penunggu hutan yang kini sedang meraung kesakitan. Suara azan itu bertindak seperti ribuan pedang-pedang cahaya yang mebik wujud raksasa, sekar dan menghancurkan istana gaib yang tersisa. Makhluk itu mulai mencair, kembali terserap ke dalam tanah sambil mengeluarkan kutu terakhir yang mengancam keturunan. Suryo di masa depan, langit gaib yang tadinya hitam kemerahan perlahan-lahan pecah, memperlihatkan warna biru langit yang asli dan matahari. Pagi yang mulai menembus sela-sela daun, Suryo merasakan tubuhnya ditarik dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Seolah-olah ia sedang jatuh dari ketinggian ribuan meter menuju tanah. Sensasi jatuh itu berakhir dengan sebuah hentakan keras yang membuatnya tersentak bangun dengan mata melotot dan napas tersengal-sengal. Ia mendapati dirinya sedang terbaring di atas tumpukan daun kering, dikelilingi oleh warga desa yang menangis dan meneriakkan namanya dengan penuh syukur. Tubuh Suryo tampak sangat memprihatinkan. Kulitnya pucat pasi, matanya cekung, dan tubuhnya tinggal tulang berbalut. Kulit seolah ia tidak makan selama berminggu-minggu. Ia melihat jam di tangannya masih menunjukkan pukul 16 sore. Namun kalender di ponsel salah satu warga menunjukkan bahwa hari itu adalah 1 minggu setelah ia dinyatakan hilang. Warga desa bercerita bahwa mereka menemukan Suryo di area yang dijuluki Gundukan Penyesalan, tempat yang paling dikeramatkan di hutan tersebut, yang selama 7 hari pencarian selalu tertutup kabut tebal. Suryo mencoba berbicara, namun suaranya hanya berupa bisikan kering yang sulit dimengerti. Ia terus menunjuk ke arah hutan dengan tatapan ketakutan. Ia masih merasa bahwa ia baru saja berjalan selama 7 jam bersama seorang wanita cantik, dan ia tidak percaya ketika diberitahu bahwa ia telah hilang selama 7 hari penuh. Realitas waktu yang terdistorsi ini menyisakan trauma mendalam yang tidak akan pernah hilang dari jiwanya. Saat ia digotong menuju tandu untuk dibawa pulang ke desa, Suryo sempat menoleh ke belakang, ke arah kegelapan hutan yang mulai tertutup kembali oleh kabut. Di sana, di balik sebuah pohon beringin tua, ia melihat sosok wanita berbaju hijau itu sedang berdiri tenang, melambaikan tangan dengan senyuman yang kini terlihat sangat mengerikan. Wanita itu tidak benar-benar pergi. Ia hanya kembali ke dalam rahim hutan, menunggu pencari burung berikutnya yang cukup ceroboh untuk mengikuti harum bunga kantil di pagi hari yang sunyi. Perjalanan 7 jam Suryo telah berakhir. Namun horor di dalam hutan itu akan tetap ada, abadi dan tak tersentuh oleh waktu. Kepulangan Suryo ke rumah tidak serta-merta mengakhiri penderitaannya. Karena meskipun raganya telah berada di atas ranjang kayu miliknya, jiwanya seolah masih tertambat di dahanan pohon beringin tua itu. Matanya terus menatap kosong ke langit-langit kamar, sementara mulutnya tak henti-hentinya menggumamkan nama, sekar dengan nada yang memilukan sekaligus mengerikan. Bau busuk hutan campuran antara tanah basah dan bangkai masih melekat kuat pada kulitnya meski ia telah dimandikan dengan air kembang 7 rupa oleh tetua desa. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali melihat wajah cantik, sekar yang perlahan retak dan mengeluarkan ulat-ulat.
Kecil dari balik pori-porinya, pihak keluarga mulai menyadari bahwa Suryo yang kembali bukanlah Suryo yang mereka kenal sebelumnya. Ia menolak makan nasi dan hanya ingin meminum air mentah yang dicampur tanah. Suhu tubuhnya berfluktuasi secara tidak wajar. Kadang sedingin es yang membeku, namun sedetik kemudian membara seperti tersulut api tungku. Pada malam hari, orang-orang yang berjaga di luar rumah sering mendengar suara cakaran dari dalam kamar Suryo. Seolah ada kuku panjang yang sedang mencoba mengelupas dinding kayu. Teror ini semakin memuncak ketika anjing yang di desa mulai melolong. Serempak setiap kali jam menunjukkan pukul 9 malam. Waktu di mana Suryo pertama kali bertemu sang penunggu. Istri Suryo yang setia menunggu di sampingnya. Seringkali melihat bayangan wanita berbaju hijau berdiri di sudut kamar. Hanya terlihat dari sudut mata namun hilang saat dipandang langsung. Bayangan itu tampak seperti sedang menantikan sesuatu. Sebuah janji yang belum terpenuhi atau sebuah hutang nyawa yang belum lunas dibayar. Kondisi psikis Suryo yang hancur membuatnya sering beriak ketakutan. Mengklaim bahwa ia masih berada di istana kayu. Hitam dan sedang dipaksa memakan jantung burung yang masih berdenyut. Ia terjepit di antara dua dunia, di mana kewarasannya perlahan-lahan terkikis oleh sisa energi gaib yang masih mengalir di dalam darahnya. Dukun desa yang mencoba mengobatinya memperingatkan bahwa selama 7 hari di hutan, Suryo telah diberi makan oleh alam gaib, dan makanan itu kini sedang berubah menjadi kara hitam di dalam perutnya. Jika akar itu tidak segera dicabut melalui ritual pembersihan yang berat, maka Suryo akan berubah menjadi salah satu dari mereka makhluk tanpa rupa yang menghuni sela-sela pohon. Hutan itu belum benar melepaskannya. Ia hanya memberi izin sementara Bogi Haga Suryo untuk pulang agar bisa menarik lebih banyak korban ke dalam jaringnya. Inilah horor yang lebih nyata, di mana pelarian dari hutan ternyata hanyalah permulaan dari penjajahan gaib yang lebih kejam. Memasuki malam ketiga setelah kepulangannya, rumah Suryo mendadak dipenuhi oleh ribuan burung-burung gagak yang hinggap di atap dan pohon sekitar, menciptakan suasana duka yang sangat kental. Burung-burung itu tidak bersuara, hanya menatap ke arah kamar. Suryo dengan mata yang bersinar, kuning keemasan di tengah kegelapan malam. Bau bunga kantil yang dulu disukai Suryo, kini tercium sangat menyengat di seluruh penjuru desa. Membuat warga tidak berani keluar rumah. Seolah ada tamu agung dari alam lain yang sedang melintas. Di dalam kamar, Suryo mulai mengalami kejang-kejang hebat. Tubuhnya miliuk seperti ular dengan tulang yang terdengar berderak patah. Namun ia tidak berteriak kesakitan. Dari mulut Suryo keluar helai rambut hitam yang sangat panjang, identik dengan rambut sekar yang ia temui di hutan, yang seolah-olah dipaksa keluar dari lambungnya. Setiap helai rambut yang ditarik oleh dukun desa mengeluarkan aroma anyir darah tua yang memenuhi ruangan, memicu rasa mual bagi siapapun yang menyaksikannya. Sang dukun menyadari bahwa Sekar telah menanamkan benih di dalam tubuh. Suryo melalui makanan yang ia berikan selama 7 jam di alam gaib tersebut. Benih itu bertujuan untuk menjadikan raga Suryo sebagai jembatan bagi sang penghuni hutan untuk bisa masuk dan berkuasa di alam manusia yang lebih terang. Dalam sebuah penglihatan gaib, sang dukun melihat Sekar sedang duduk di atas dada Suryo, membelai wajah pria itu dengan penuh kasih sayang yang mematikan. Dia sudah mencicipi duniaku, dan duniaku merindukannya. Bisik makhluk itu melalui celah bibir Suryo yang membiru. Perang tanding antara sang dukun dan entitas penunggu hutan itu terjadi dalam keheningan yang mencekam, di mana lampu minyak di kamar itu berkali-kali padam dan menyala sendiri dengan api berwarna hijau. Setiap kali doa dirapalkan, suhu di ruangan itu turun drastis, hingga napas orang yang ada di sana mengeluarkan uap putih layaknya di puncak gunung puncaknya. Suryo mendadak duduk tegak dengan mata yang seluruhnya berubah menjadi putih tanpa pupil, menatap tajam ke arah jendela yang terbuka lebar.
Ia berbicara dengan suara wanita yang sangat merdu, namun mengandung getaran yang membuat koka jendela retak. Menyatakan bahwa perjamuan belum usai hingga 7. Nyawa dikumpulkan sebagai pengganti. Ancaman ini membuat seisi desa dicekam ketakutan. Menyadari bahwa apa yang dibawa pulang oleh tim pencari bukanlah sekadar manusia yang selamat, melainkan sebuah kutukan yang berjalan. Hutan Lawu seolah mengirimkan pesannya lewat perantara Suryo, menuntut upeti atas pelanggaran batas yang telah dilakukan. Menyadari situasi yang semakin tidak terkendali, para sesepuh desa memutuskan untuk membawa Suryo kembali ke pinggir hutan untuk melakukan ritual pemutusan perjanjian gaib. Dengan tangan dan kaki yang diikat kain kuning, Suryo digotong menuju sebuah batu besar di perbatasan hutan, tempat di mana pertama kali ia menghilang. Sepanjang perjalanan, angin kencang berhembus searah dengan mereka, membawa suara bisikan halus yang memanggil nama Suryo agar ia kembali masuk ke dalam pelukan rimbunnya pepohonan. Langit malam itu tampak merah tembaga, seolah memberikan tanda bahwa alam semesta sedanggi menyaksikan sebuah negosiasi antara dua dimensi yang berbeda. Di lokasi ritual, sesajen lengkap mulai ditata. Ayam cemani, bunga setaman, kemenyan, hingga kopi pahit dan manis sebagai syarat persembahan bagi sang penunggu. Sang dukun mulai membakar menyan dan membacakan mantra pembebasan, meminta agar Sekar mengambil kembali benihnya dan melepaskan ikatan pada sukma Suryo. Namun, hutan itu menjawab dengan suara tawa wanita yang mengguntur dari balik kegelapan. Sebuah tawa penghinaan yang membuat beberapa warga pingsan. Karena tak kuat menahan tekanan gaibnya, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Dan dari kegelapan hutan muncul ribuan pasang mata merah yang mengawasi ritual tersebut dari kejauhan. Suryo yang tadinya lemas mendadak memberontak. Dengan kekuatan yang melampaui kemampuan 10 pria dewasa, mencoba melepaskan ikatan kain kuningnya. Ia merangkak menuju hutan dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak alami. Persis seperti cara Sekar merayap di dinding dalam penglihatan Suryo sebelumnya. Setiap kali ia mendekati garis batas hutan, petir menyambar tepat di depannya, seolah alam sendiri sedang berusaha menahan kepergiannya yang kedua kali. Biarkan aku pulang. Di sana lebih indah. Di sana tidak ada waktu. Teriak Suryo dengan suara yang sudah bercampur aduk antara suara pria dan wanita. Ketegangan mencapai puncaknya saat sang dukun harus menusukkan keris, pusaka kebayangan Suryo yang terpantul di atas tanah. Sebuah simbol pemutusan raga dari pengaruh bayangan gaib. Saat keris itu menembus tanah, terdengar jeritan melengking dari dalam hutan yang membuat semua pohon berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Seketika itu juga, sosok wanita berbaju hijau yang selama ini membayangi Suryo muncul sekilas di udara, terbakar oleh api gaib sebelum akhirnya lenyap menjadi abu hitam. Suryo terjatuh pingsan, dan untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan, bau busuk dari tubuhnya menghilang berganti dengan aroma keringat manusia biasa. Setelah ritual itu, Suryo memang secara fisik mulai membaik dan bisa berkomunikasi kembali. Namun sebagian besar ingatannya tentang dunia nyata seolah terhapus secara permanen. Ia tidak lagi mengenali istrinya, anaknya, atau bahkan rumahnya sendiri. Baginya, rumah aslinya adalah sebuah istana di tengah hutan dengan palen gaib. Ia sering ditemukan duduk di depan rumah, menatap ke arah gunung dengan kerinduan yang sangat dalam, seolah ia sedang merindukan kekasih yang hilang. Traumanya tidak bermanifestasi dalam ketakutan, melainkan dalam bentuk keterasingan terhadap dunia, manusia yang dianggapnya terlalu berisik dan kotor. Ia menceritakan bahwa selama 7 jam versinya, ia telah diajarkan bahasa burung dan diberikan penglihatan untuk melihat emas di dalam tanah. Namun, setiap kali ia mencoba mempraktikkan ilmu itu, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara kicauan yang menyeramkan. Dan emas yang ia tunjuk ternyata hanyalah kotoran hewan yang membatu.
Keluarganya hanya bisa mengelus dada, menyadari bahwa meskipun Suryo telah kembali, isi di dalam kepalanya telah ditukar oleh sang penunggu hutan. Pengalaman 7 jam di alam gaib telah merusak struktur otaknya secara metafisik, membuatnya tidak akan pernah bisa menjadi manusia normal lagi. Penduduk desa mulai menjaga jarak dari Suryo, karena siapapun yang berbicara dengannya terlalu lama akan mengalami mimpi buruk tentang wanita berbaju hijau selama berhari-hari. Ia dianggap sebagai orang suci sekaligus terkutuk, sebuah monumen hidup tentang keangkeran hutan, lau yang tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Suryo seringkali menghilang dari rumah saat tengah malam dan selalu ditemukan sedang berdiri mematung di pinggir hutan, berbicara pada kegelapan seolah sedang berdiskusi dengan seseorang. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ikatan dengan Sekar belum benar-benar putus, melainkan hanya bersembunyi di balik lapisan kesadaran yang paling dalam. Setiap kali ada pencari burung lain yang hendak masuk ke hutan, Suryo selalu memberikan peringatan yang sama dengan nada datar. Jangan pernah makan pemberian wanita cantik jika kau tidak ingin kenyang selamanya. Kalimat itu menjadi legenda urban di desa tersebut. Sebuah peringatan nyata bagi para petualang yang terlalu sombong dengan keahliannya. Suryo kini hidup seperti bayangan, berjalan tanpa suara di antara warga desa, dengan mata yang selalu tampak karkah karena merindukan dunia di balik kabut. Ia adalah bukti bahwa hutan tidak hanya mencuri tubuh manusia, tetapi juga mencuri rasa kemanusiaan. Dari korbannya, tepat 1 tahun setelah kejadian itu, di hari yang sama saat ia pertama kali menghilang, Suryo ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya dengan posisi tidur yang sangat tenang. Tidak ada tanda kekerasan pada tubuhnya, namun anehnya, di atas tempat tidurnya tersebar ribuan bulu. Burung berbagai warna yang sangat indah dan langka. Wajahnya menunjukkan ekspresi kebahagiaan yang luar biasa, seolah ia baru saja mencapai tujuan yang selama ini ia idam-idamkan setelah sekian lama menderita. Saat jenazahnya dimandikan, warga dikejutkan dengan adanya tato alami di punggungnya yang membentuk pola, akar pohon yang saling melilit, yang tidak pernah ada sebelumnya. Kematiannya dianggap sebagai penjemputan resmi oleh pihak hutan yang telah memberinya pinjaman nyawa selama 1 tahun tambahan untuk menyelesaikan urusan di dunia. Pada saat pemakaman dilakukan, kabut tebal turun menyelimuti pemakaman desa meskipun saat itu matahari sedang terik-teriknya, menghalangi pandangan pelayat lebih dari jarak 1 meter. Sayup-sayup di antara suara doa yang dibacakan, orang-orang mendengar suara kicauan burung yang sangat merdu dan suara tawa wanita yang sangat halus dari arah hutan. Mereka tahu bahwa Sekar telah datang untuk menjemput kekasihnya, membawa Sukma Suryo kembali ke Istana Kayu Hitam untuk menjadi bagian dari hutan selamanya. Setelah Suryo dimakamkan, tidak ada lagi teror di desa tersebut. Namun hutan yang berada di lereng gunung itu terasa semakin angker dan sunyi. Warga desa sepakat untuk menutup jalur pintu belakang Sekara Pehmane dan membangun sebuah punden kecil di sana sebagai peringatan bagi generasi mendatang. Pengalaman Suryo menjadi sebuah kisah tutur yang diceritakan turun-temurun. Sebuah peringatan tentang tipisnya tabir antara dunia manusia dan dunia gaib. Orang-orang kini tahu bahwa di dalam hutan tersebut, waktu hanyalah sebuah ilusi yang digunakan oleh para penunggu untuk menjerat mereka yang serakah. Suryo kini telah benar-benar pulang ke tempat di mana ia merasa paling diterima, menjadi bagian dari legenda rimba yang mencekam. Di malam-malam tertentu, para pencari burung masih sering melihat sosok pria membawa sangkar kosong, berjalan bersama wanita cantik berbaju hijau di tengah kabut hutan. Mereka berjalan beriringan, menghilang di balik pohon beringin tua, meninggalkan aroma bunga kantil yang akan selalu mengingatkan siapapun pada kisah 7 jam yang merenggut 7 hari kehidupan. Horor itu tidak pernah benar selesai.
Ia hanya menunggu mangsa baru untuk menulis. Bab selanjutnya dalam sejarah, hitam hutan tersebut